Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisha Putri, mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi Keuangan Publik. Di sini saya akan menjelaskan isi dari PowerPoint yang sudah saya susun sebelumnya, yaitu audit siklus persediaan dan pergudangan yang bersumber dari buku auditing dan jasa assurance edisi ke-15 jilid 2. Adapun tujuan pembelajaran dari siklus persediaan dan pergudangan yaitu yang pertama, menguraikan fungsi bisnis, dokumen, dan catatan dalam siklus. Yang kedua, pembagian audit siklus persediaan dan pergudangan. Yang ketiga, melaksanakan audit atas akuntansi biaya. Yang keempat, prosedur analitis dalam siklus persediaan dan pergudangan. Yang kelima, pengujian audit atas observasi fisik persediaan. Yang keenam, pengujian audit atas penetapan harga dan kompilasi persediaan. Dan yang terakhir adalah mengintegrasikan bagian dari audit siklus persediaan dan pergudangan. Dan selanjutnya adalah pembahasan mengenai audit siklus persediaan dan pergudangan. Yang pertama adalah pengertian dari siklus persediaan dan pergudangan, yaitu siklus yang berhubungan erat dengan siklus transaksi lainnya. Bagi perusahaan manufaktur, bahan baku memasuki siklus persediaan dan pergudangan dari siklus akuisisi dan pembayaran. Sementara tenaga kerja langsung memasukinya dari siklus penggajian dan personalia. Siklus persediaan dan pergudangan diakhiri dengan penjualan barang dalam siklus penjualan dan penagihan. Dan yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi kompleksitas audit persediaan, yaitu yang pertama, persediaan seringkali merupakan akun terbesar pada neraca. Yang kedua, persediaan seringkali berada pada lokasi yang berbeda sehingga membuat pengendalian dan perhitungan fisik menjadi sulit. Yang ketiga, seringkali sulit bagi auditor untuk mengamati dan menilai item persediaan yang berbeda seperti perhiasan, bahan kimia, dan suku cadang elektronik. Yang keempat, penilaian persediaan yang juga sulit apabila estimasi keuangan persediaan merupakan hal yang penting dan apabila biaya manufaktur harus dialokasikan ke persediaan. Dan yang terakhir adalah terdapat beberapa metode penilaian persediaan yang dapat diterima menurut standar akuntansi. Dan slide selanjutnya adalah fokus pembahasan yang akan saya bahas dalam siklus persediaan dan pergudangan, yaitu fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan terkait. Terdapat 6 fungsi yang akan membentuk siklus persediaan dan pergudangan. Yang pertama adalah memproses pesanan pembelian. Yang kedua, menerima bahan baku. Yang ketiga, menyimpan bahan baku. Yang keempat, memproses barang. Yang kelima, menyimpan barang jadi. Dan yang keenam adalah mengirimkan barang jadi. Yang pertama adalah fungsi bisnis memproses pesanan pembelian. Siklus persediaan dan pergudangan dimulai dengan siklus akuisisi bahan baku untuk produksi. Pengendalian terhadap pembelian harus diselenggarakan apakah pembelian persediaan berupa bahan baku bagi perusahaan manufaktur atau barang jadi bagi perusahaan retail. Dokumen yang digunakan dalam fungsi ini adalah permintaan pembelian yang dilakukan oleh personil ruang penyimpanan bahan baku dengan perangkat lunak komputer yang terotomatisasi ketika bahan baku mencapai tingkat yang telah ditentukan terlebih dahulu. Fungsi bisnis yang kedua adalah menerima bahan baku. Penerimaan bahan yang dipesan yang juga merupakan bagian dari siklus akuisisi dan pembayaran melibatkan inspeksi atas bahan yang diterima menyangkut kuantitas dan kualitasnya. Dokumen yang digunakan dalam fungsi ini adalah laporan penerimaan yang menjadi bagian dari dokumentasi sebelum pembayaran yang dilakukan yang dibuat oleh Departemen Penerimaan. Fungsi bisnis yang ketiga, menyimpan bahan baku. Setelah bahan diterima, bahan itu biasanya disimpan di ruang penyimpanan. Dokumen yang digunakan dalam fungsi ini adalah permintaan bahan yang telah disetujui secara layak, mengerjakan pesanan atau dokumen serupa atau pemberitahuan elektronik yang mengindikasikan jenis dan kuantitas bahan yang diperlukan. Ketika departemen lainnya memerlukan bahan untuk produksi. Fungsi bisnis yang keempat, memproses barang.
yaitu fungsi yang menentukan item dan kuantitas barang jadi yang akan dibuat berdasarkan pesanan khusus dari pelanggan, peramalan penjualan, tingkat persediaan barang jadi yang telah ditentukan sebelumnya, dan operasi produksi yang ekonomis. Sistem akuntansi biaya yang memadai merupakan bagian penting dari pemrosesan fungsi barang bagi semua perusahaan manufaktur. Dokumen yang digunakan dalam fungsi ini adalah catatan akuntansi biaya yang terdiri dari file induk, spreadsheet, dan laporan yang mengakumulasikan biaya bahan, tenaga kerja, serta overhead berdasarkan pekerjaan atau proses ketika biaya tersebut dikeluarkan. Fungsi bisnis yang kelima adalah menyimpan barang jadi. Ketika barang jadi telah selesai, barang itu ditempatkan di ruang penyimpanan menunggu barang dikirim. Dalam perusahaan yang memiliki pengendalian internal yang baik, barang jadi disimpan dengan pengendalian fisik yang terpisah di suatu area dengan akses terbatas. Dan fungsi yang terakhir adalah mengirimkan barang jadi. Pengiriman barang jadi merupakan bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Dokumen yang digunakan dalam fungsi ini adalah dokumen pengiriman yang telah diotorisasi secara layak. Dan pembahasan saya yang terakhir adalah file induk persediaan perpetual. Merupakan satu jenis catatan yang digunakan untuk persediaan. File induk persediaan perpetual umumnya mencantumkan informasi tentang unit persediaan yang diakuisisi, dijual, dan ada di tangan. File ini juga berisi informasi mengenai biaya per unit. Dan untuk akuisisi bahan baku, file induk persediaan perpetual diperbarui secara otomatis ketika akuisisi persediaan diproses sebagai bagian dari pencatatan akuisisi. Informasi ini akan digunakan untuk memperbarui file induk persediaan perpetual bersama dengan jurnal akuisisi dan file induk utang usaha. File induk persediaan perpetual barang jadi mencantumkan jenis informasi yang sama seperti persediaan perpetual bahan baku, tetapi dianggap lebih kompleks. Biaya barang jadi meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead manufaktur yang seringkali mengharuskan alokasi dan pencatatan yang terinci. Jika persediaan perpetual barang jadi meliputi biaya per unit, catatan akuntansi biaya harus diintegrasikan ke dalam sistem komputer. Sekian penjabaran siklus persediaan dan pergunangan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.